Iya, terima kasih Pak Hari. Saya malah kaget ini disuruh nyambut sebelum nggak nyiapin omongan apa-apa ini. Ya intinya sih sebenarnya terima kasih sekali buat teman-teman OSM sudah menyambut permintaan saya untuk be- mengkolaborasikan proses studio permukiman kota dengan kegiatan yang bisa dilakukan oleh OpenStreetMap Indonesia. Ya intinya sih eh, sebenarnya tujuan kami dari tim pengajar adalah mencoba untuk mengiriskan adik-adik mahasiswa ini dengan kegiatan profesional di luar sana termasuk teman-teman yang ada di OSM bahwa OSM ini adalah salah satu sumber daya yang sangat bagus untuk eh, bisa berkolaborasi, bisa dipakai dan lain sebagainya. Dan juga harusnya kita sangat, terutama dari PWKUB, kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur ada kesempatan seperti ini di adik-adik yang di awal perkuliahannya dalam tanda kutip terpaksa dari rumah karena kondisi pandemi ini. Jadi mungkin untuk informasi buat Pak Hari dan teman-teman OSM, ini adik-adik ini sampai sekarang belum pernah merasakan yang namanya, karena mereka tingkat 1, belum pernah merasakan yang namanya UB. Jadi semuanya full di rumah. Jadi kayak kampus jarak jauh dari semester 1 dan sekarang mereka di semester 2. Ya ini semoga bisa kita bisa melakukan sesuatu bersama di masa depan. Nah, tetapi intinya sih saya ingin adik-adik mahasiswa ini memiliki perspektif baru tentang mapping, tentang kolaboratif mapping, dan bagaimana bisa berkontribusi di dunia digital dan dunia faktual. Seperti itu. Terima kasih, Pak Hari. Terima kasih Pak Fauzul atas sedikit sambutannya kepada teman-teman. Dan ya, memang kondisi ini kita nggak pernah nyangka ya yang corona ini. Jadi buat adik-adik tetap semangat. Yang namanya kuliah mau dimanapun sebetulnya, cuman memang ada feel-feel yang kurang. Cuman kalau saya sih mendingan awal-awal kuliah nggak ketemu ya, tapi nanti kan lulusnya ketemu. Dibanding ini yang kakak-kakak tingkatnya nih lulus-lulusnya nggak ketemu, kadang emosinya juga berkurang gitu. Jadi ya memang ada waktunya lah. Kan juga vaksin sudah mulai tersedia buat publik. Jadi kita harapin semoga pemerintah bisa lebih cepat agar nantinya kegiatan bisa kembali menjadi normal gitu. Dalam arti kita bisa ketemu tanpa harus khawatir lagi gitu. Oke, sedikit intermezzo dari saya. Kita langsung lanjut saja ke intinya. Yang pertama saya akan menyampaikan ada presentasi yang ingin saya sharing ke teman-teman. Saya izin share screen. Sudah, harusnya teman-teman juga sudah lihat. Yap, ini adalah presentasi untuk kegiatan hari ini. University Roadshow 2021 untuk teman-teman Unbrau di Malang, Jawa Timur. Ini diselenggarakan oleh Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia dan juga HOT, dan juga didukung oleh Amazon Web Service Indonesia. Di sini makanya ada 3 logo di sini yang kami tempelkan. Kemudian kalau bicara tentang apa yang akan kita lakukan hari ini, itu ada 4 topik sih sebetulnya yang ingin kita bahas ya. Yang pertama, siapa kami? Ya, siapa kami itu dalam arti teman-teman udah kenal saya, udah tahu saya Hari, tapi kan belum tahu organisasi saya tuh kayak apa gitu, kegiatan kami selama ini ngapain. Nah itu intinya nanti kita mau sedikit memberikan penjelasan soal siapa sih ini, apa sih ini OpenStreetMap Indonesia kayak gitu. Kemudian yang kedua kita langsung masuk ke programnya sendiri yang kita namakan University Roadshow. Jadi rangkaian-rangkaian kegiatan kampus. Kemudian apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di University Roadshow ini dan bagaimana cara mendaftar di kegiatan masing-masing kegiatan di University Roadshow. Kurang lebih itu 4 topik yang akan kita sampaikan kepada teman-teman hari ini. Sorry ya. Yang pertama, siapa kami? Jadi
sebetulnya kami itu berangkat dari organisasi yang dinamakan Humanitarian OpenStreetMap Team atau biasa disingkat HOT. HOT bukan arti panas, tapi itu adalah singkatan dari Tim Kemanusiaan OSM. Apa sih Tim Kemanusiaan OSM? Dari namanya sudah bisa sedikit digambarkan bahwasanya kami adalah organisasi non-profit internasional yang bergerak di kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang memanfaatkan peta. Jadi organisasi kemanusiaan itu banyak, tapi fokus kami di HOT itu adalah pemanfaatan peta yang terbuka, dalam hal ini adalah OpenStreetMap. Nah, kegiatan kami itu kebanyakan tujuannya secara umum untuk mendukung SDG seperti kebencanaan, pembangunan ekonomi, pengembangan kapasitas, sosial ekonomi, dan lain-lain menggunakan yang tadi saya bilang peta partisipatif OpenStreetMap. Nah, tetapi kita sadar bahwasanya HOT itu adalah organisasi internasional dan dengan model mereka yang internasional, mereka kurang bisa menjangkau teman-teman yang ada di skala negara atau skala lebih lokal ya. Oleh karena itu, pada tahun 2017, kami teman-teman dari HOT yang di Indonesia mendirikan organisasi lokal sebagai perpanjang tanganan dari HOT itu sendiri, yaitu dinamakan Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia atau disebut POI. Nah, ini juga kayak singkatan peta kan, kalau di peta ada POI itu artinya Point of Interest ya. Jadi kita biar lebih mudah diingat, kita bentuk POI 2017 berarti udah hampir 4 tahun. Dalam rangka yaitu tadi sebetulnya secara goals itu tetap sama dengan HOT. Kami juga organisasi non-profit didaftarkannya dan juga memang tujuan utamanya adalah bagaimana sih kita bisa memanfaatkan peta OpenStreetMap ini, karena kan OpenStreetMap ini adalah peta partisipatif di mana buat kami dan saya pribadi merupakan suatu inovasi gitu, di mana dia tuh banyak manfaatnya gitu. Dan juga selain pakai datanya sendiri, salah tujuan lain dari kami membentuk POI adalah mengembangkan kapasitas dari teman-teman di Indonesia, khususnya komunitas-komunitas mapper yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu sedikit penjelasan tentang siapa kami. Jadi teman-teman bisa sebut saya Hari dari HOT atau Hari dari POI, itu sebetulnya sama aja gitu. Kemudian lanjut. Nah, sebetulnya kegiatan dengan teman-teman kampus, balik lagi ke pernyataan saya bahwasanya salah satu tujuan utama POI adalah mengembangkan komunitas mapper ya. Dan kami juga melakukannya dengan salah satunya adalah menjangkau teman-teman di kampus, di lingkungan akademik, yaitu dengan berkolaborasi dengan universitas, dan sudah kami lakukan sejak 2014. Dan kurang lebih ini sebarannya di Indonesia. Kami sudah cukup banyak berkolaborasi di beberapa tempat, di beberapa pulau besar. Sebetulnya ada yang kurang sih di sini. Kami di Papua juga sudah pernah sekali, tapi dengan universitas apa waktu itu lupa saya, yang di Papua Barat di Manokwari. Kita juga pernah berkolaborasi. Tapi kurang lebih ini kampus-kampusnya. Di sini sebenarnya dengan Unbro juga pernah, cuman mungkin baru pertama kali dengan teman-teman PWK ini. Jadi kadang kan kalau kita dengan kampus itu kadang jurusannya beda-beda gitu. Jadi buat para dosen yang kontak dengan kami, kemudian jurusannya nggak harus selalu PWK, tetapi mereka memang ada kegiatan memanfaatkan GIS atau peta gitu ya. Kami sangat senang untuk bisa mengenalkan OpenStreetMap ini ke kampus seperti itu. Dan kami harapkan dengan University Roadshow tahun ini, sebaran kampusnya dan sebaran dari mapper-mapper OSM yang baru ini bisa makin banyak seperti itu. Ini sedikit contoh kegiatan-kegiatan HOT atau kegiatan POI sejauh ini. Kami pernah membuat platform peta untuk pemetaan tempat cuci tangan di Indonesia. Nah, ini juga masih berlangsung. Jadi kalau teman-teman ingin berkontribusi juga masih dimungkinkan ini. Nanti mungkin salah satu dari teman-teman OSM Indonesia akan share linknya
untuk platform peta kita. Jadi ini bisa diakses via web atau via aplikasi menggunakan Usyahidi kalau teman-teman pakai Android. Jadi di sini teman-teman cukup apa ya? Ini inisiatif kami sih pas Corona. Jadi kami buat platform di mana teman-teman bisa memasukkan tempat cuci tangan dimanapun di sekitar rumah. Karena kita pikir kan cuci tangan adalah sesuatu yang esensial yang perlu diketahui. Jadi kami buat ini. Kemudian yang lain, kami juga pernah ada kegiatan program pemetaan untuk bibit dan urban farming. Nah, ini kita memetakan sebaran apa ya, tempat-tempat di mana sih kebun bibit, di mana kelompok tani gitu, di mana tempat-tempat orang jualan bibit. Karena kan apalagi zaman-zaman corona gini kan hype banget tuh apa main tanam-tanaman selain main cupang ya. Sekarang kan lagi apa tren banget tuh orang masang buat kebun, beli-beli tanaman. Nah, ini juga sempat dipromosikan oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan waktu itu, dan sejak dipromosikan memang apa registrasi atau informasi yang mengakses peta kami ini yang si petani DKI ini makin banyak gitu. Nah, ini dua konteks, jadi tadi tema kesehatan, kalau ini tema pertanian gitu ya. Kemudian yang tema lain kayak disaster. Nah, ini data OpenStreetMap ini memang kalau kita di HOT itu memang banyak kolaborasi sudah dengan BNPB dan BPBD. Jadi teman-teman BPBD tahu ya, Badan Perencanaan apa bencana di daerah dan juga nasional. Nah, mereka tuh memang sering apa ya, kadang menggunakan data OpenStreetMap juga, karena OpenStreetMap ini kan modelnya partisipatif ya. Jadi untuk siklus kebencanaan nggak hanya respon, tetapi bisa dalam preparation atau persiapan juga sangat dibutuhkan gitu data-datanya, kayak bangunan-bangunan dan jaringan jalan yang ada di wilayah-wilayah memiliki risiko bencana tinggi. Nah, ini contoh pemanfaatan datanya. Jadi datanya ketika di Palu ya, waktu itu 2018 ada tsunami dan gempa di Palu, kemudian ada likuifaksi di salah satu area namanya Balaroa itu kan tenggelam tuh. Nah, menggunakan data citra satelit yang diberikan kepada kami dari BNPB saat kejadian, kami melakukan dealinasi area, kemudian poligon tentunya, kemudian area terdampaknya kami tampalkan dengan bangunan-bangunan dan jaringan jalan yang sudah ada di OpenStreetMap yang telah dimasukkan oleh para mapper gitu, para komunitas. Akhirnya kita bisa membuat peta dampak, jadi bisa ketahuan mana sih wilayah yang memiliki apa ya dampak sangat tinggi gitu, berat, dan mana yang hanya sekedar rusak-rusak ringan. Nah, tentunya informasi-informasi kayak gini kan bisa dijadikan salah satu acuan dalam membuat keputusan terkait rehabilitasi dan prioritas pembangunan kembali di wilayah itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir, ini ada pemetaan kota ya, ini mungkin lebih pas dengan teman-teman, walaupun secara tujuan itu lebih ke untuk data teman-teman BPBD, tapi di sini kita memetakan dari 2016 sampai 2018 3 kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Jadi data di 3 tempat itu saya bisa bilang cukup padat, cukup banyak, dan cukup lengkap, termasuk dengan batas administrasinya. Nah, ini kami memang ada kegiatan yang disupport oleh USAID dalam hal ini, kemudian untuk BNPB dan BPBD di masing-masing kota. Di sini kami melakukan pemetaan infrastruktur, dalam hal ini termasuk sekolah, rumah sakit, pasar, ATM, bank, kemudian batas wilayah, kemudian karena ini masih ada hubungan dengan pemanfaatan di kebencanaan, kami juga melakukan titik-titik pengungsian di wilayah kota tersebut. Dan hasilnya 3 kota dalam rentang waktu 2,5 tahun itu cukup lumayan bagus ya, maksudnya selama kita bisa melakukan metodologi yang tepat dan koordinasi yang tepat serta tools yang tepat, saya rasa itu dimungkinkan untuk dilakukan dalam OpenStreetMap ini. Itu sedikit contoh tentang kegiatan kami.
Dan tentunya masih banyak lagi, tapi nanti mungkin kita bisa ngobrol di kesempatan yang berbeda soal itu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian inti, yaitu University Roadshow. Jadi kalau kita bertanya soal University Roadshow, karena tadi saya sudah bilang ini bukan kegiatan pertama kami dengan kampus. Jadi sebetulnya tujuan dari University Roadshow itu ada 3 ya, OSM, komunitas, dan universitas. Jadi kita ingin melengkapi data-data spasial di Indonesia. Seperti yang kita tahu kan, data spasial itu apa ya, sebuah data yang sebetulnya punya apa ya, nilai manfaat yang sangat tinggi gitu ya. Cuman memang kondisi saat ini memang untuk mendapatkan data spasial dalam skala yang besar, anggaplah skala 5.000 atau 10.000 gitu, itu masih terbatas yang bisa disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini BIG gitu. Jadi menggunakan OpenStreetMap kami ingin coba melengkapi data-data yang yang masih kurang baik terpetakan gitu, sekaligus untuk membangun komunitas pemetaan dengan cara pengenalan dan juga pelatihan, sehingga nanti kapasitas dari teman-teman itu bisa meningkat. Dalam hal ini ya teman-teman itu kan masyarakat ya, tapi medianya melalui kampus-kampus. Dan kami percaya memang dengan kampus, karena teman-teman ini kan lembaga pendidikan, jadi dengan yang namanya inovasi, teknologi, terus kreasi, itu adalah hal yang memang tanda kutipnya makanan sehari-hari gitu, kewajiban malah. Jadi sangat pas kalau kita bisa mengenalkan OSM ke teman-teman sekalian, karena dari situ akan banyak inovasi-inovasi yang bisa bermunculan dalam pemanfaatan petanya itu sendiri. Tujuannya secara umum ada 3. Yang pertama tentunya tadi saya bilang, kita ingin memperkenalkan OpenStreetMap di lingkungan universitas. Kemudian ingin membentuk atau kalau memang sudah ada, ingin lebih memperkuat komunitas OpenStreetMap yang ada di kampus gitu, ada di universitas. Kemudian yang terakhir dan juga penting adalah memetakan serta melengkapi data spasial di wilayah yang belum terpetakan dengan baik di Indonesia, di OpenStreetMap. Jadi itu 3 hal utama tujuan dari kegiatan University Roadshow ini. Nah, jenis kegiatannya sendiri itu ada 3. Yang pertama sosialisasi yang sedang kita lakukan, kemudian akan ada pelatihan selanjutnya, dan yang ketiga akan ada kompetisi. Jadi tahun ini kami membuat 3 jenis kegiatan, pengenalan dulu, habis itu kita pelatihan, lebih bicara soal teknis, cara mapping, dan yang ketiga kalau udah tahu OSM dan cara mapping, kita coba buat sedikit kompetisi gitu, untuk bisa ya sekaligus acara senang-senang buat teman-teman di kampus gitu. Jadi ada kompetisinya nanti. Kemudian, nah itu tadi ada 3. Nah kalau kita bicara lebih detail soal pelatihan, di pelatihan ini itu kami mencoba membagi pelatihannya selama 3 hari ya. Dan karena ini konsepnya online karena situasi corona, jadi kami memutuskan 1 hari itu maksimal 2 jam pertemuan aja via Zoom, karena kadang kalau sudah di atas itu ngantuk, kalau nggak ngantuk lapar, bosen gitu kan. Karena pengalaman pribadi kalau memang online meeting yang lebih dari lebih dari 2 jam itu kadang capek juga sebetulnya, mana nggak bisa ngobrol kan. Kalau pelatihan tatap muka kan masih bisa ngobrol, jalan ke toilet, izin segala macam. Kalau ini kan agak sulit. Jadi kita buat 3 hari dengan masing-masing hari pelatihan itu masing-masing 2 jam. Kemudian materi yang akan disampaikan cukup dasar, cukup basic buat teman-teman sebagai pemula, yaitu pengenalan OpenStreetMap, mengenal lebih jauh soal petanya. Kalau tadi kan yang kita kenal ini, yang tadi saya sampaikan itu organisasi saya gitu ya, kami dari mana. Tapi kalau ini nanti lebih ke petanya, mengenal peta OpenStreetMap itu kayak apa sih gitu. Terus cara metain di OpenStreetMap tuh bagaimana,
Kemudian yang terakhir, bagaimana data-data yang ada di OpenStreetMap itu bisa kita ambil dan kita manfaatkan untuk kebutuhan kita masing-masing. Itu untuk materi. Untuk yang pemetaan, di situ kita melakukannya pemetaan secara jarak jauh. Jadi pelatihan ini karena tadi kita online kayak begini, jadi hanya bisa dilaksanakan secara remote atau jarak jauh. Kemudian fokus area pemetaan itu di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kenapa saya bilang Sumatera dan Kalimantan? Karena kita secara kita sudah melakukan assessment untuk data-data yang ada di OpenStreetMap di Indonesia, dan memang wilayah di Pulau Sumatera, beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan itu yang paling banyak belum terpetakan dengan baik. Jadi balik ke tujuan awal, ingin melengkapi data spasial, makanya kita pilih wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karena kalau kita bicara di teman-teman di Unbrau, Jawa Timur, apalagi kemarin tadi saya sudah singgung di Surabaya pernah ada kegiatan pemetaan, jadi agak cukup lengkap, dan kalau sudah cukup banyak begitu, teman-teman akan kurang bisa mengeksplor juga bagaimana cara mapping dengan OSM dengan baik gitu. Jadi itu fokus wilayahnya. Yang ketiga, pemetaan ini akan dilaksanakan dengan fokus objek, bangunan, dan jalan. Dan karena ini remote, jadi kita hanya bisa melihat dari citra satelit, oh, ini bangunan, ini jalan. Tapi untuk informasi detailnya memang agak sulit, karena untuk mendapatkan informasi terkait bangunan yang kita petakan itu harus melakukan survei lapangan. Kecuali wilayahnya memang sudah kita kenal, jadi misalkan metain jarak jauh tapi di rumah sendiri, itu kan pasti tahu ada sekolah atau rumah sakit di mana, kayak gitu. Dan untuk pelatihan ini nanti kita juga akan ada sedikit kuis dan juga tes, namanya juga pelatihan, jadi ada sedikit tes gitu untuk menguji apakah yang kita sampaikan sudah bisa diserap dengan baik oleh teman-teman. Dan buat teman-teman yang memang mengikuti seluruh alur pelatihan 3 hari tersebut, kemudian nilainya cukup baik gitu, berdasarkan standar yang kita tetapkan, insya Allah nanti akan diberikan digital sertifikat atau sertifikat digital sebagai tanda teman-teman sudah berhasil lulus dalam kompetensi pelatihan pemetaan OpenStreetMap. Jadi nanti di akhir akan ada sertifikat untuk mereka yang mengikuti seluruh alur pelatihan dengan baik, serta mencapai beberapa indikator yang telah kami tentukan dalam pelatihan ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita balik ke maju ke kompetisi. Nah, kalau di kompetisi itu kurang lebih ada 5 tahapannya dari awal hingga akhir. Yang pertama, tentunya untuk mengikuti kompetisi kita harus mendaftar dulu. Kemudian akan ada seleksi peserta, artinya tim OSM harus menyeleksi terkait dengan ketentuan dari kompetisi itu. Jadi nanti apakah orang yang mendaftar ini beneran mahasiswa atau bukan. Contoh gampangnya kayak gitu kan, kita nggak tahu nih. Kalau mereka ternyata bukan dari mahasiswa tersebut, ya mau nggak mau itu digagalkan. Kemudian ada beberapa indikator lain yang nanti akan kita sampaikan. Tetapi ini memang setelah pelatihan, jadi memang informasi detail soal kompetisi akan disampaikan kemudian. Dan yang ketiga akan ada kompetisinya sendiri. Kemudian setelah kompetisi akan ada penilaian. Dan yang kelima, setelah ada penilaian, kita akan mengumumkan pemenangnya. Dan pemenang dari kompetisi ini akan mendapatkan hadiah yang cukup menarik yang akan disiapkan oleh dari OpenStreetMap Indonesia. Nah, ini alur waktu kegiatan secara umum. Jadi kita sudah berada di bulan Februari akhir. Kita sudah melakukan sosialisasi di Februari dan akan terus dilakukan hingga bulan Maret, karena kampusnya nggak cuma satu tapi ada beberapa kampus selain dari Universitas Brawijaya. Kemudian pelatihan itu akan kami langsungkan dari bulan Maret hingga Agustus. Gitu ya. Kemudian teman-teman di Unbrau juga, saya dengan Pak Fauzul sudah menyepakati tanggal untuk pelatihan, itu juga kebetulan di bulan Maret. Nah, setelah bulan Maret hingga bulan Agustus
kami akan membuka pendaftaran untuk kompetisinya di Agustus. Gitu. Jadi setelah semua pelatihan di kampus yang tertarik berkolaborasi dalam kegiatan kami itu selesai pelatihannya, yang kita rencanakan di Agustus paling lambat, di Agustus pun kita akan sudah buka kegiatan pendaftaran kompetisi. Nah, kemudian awal-awal September kita akan seleksi untuk peserta yang mendaftar, dan kompetisinya akan dimulai kurang lebih 2-3 bulan, yaitu bulan September hingga November untuk kegiatan kompetisinya. Kemudian nanti bulan November kita akan ada penilaian dan pengumuman pemenang dari kompetisi tersebut. Bagaimana format kompetisi dan apa syarat kompetisi itu belum bisa kita sampaikan di kegiatan sosialisasi saat ini, karena kita akan lebih fokus untuk membahas pelatihan terlebih dahulu, seperti itu. Saya rasa itu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait sosialisasi di University Roadshow ini. Dan buat teman-teman yang ingin mendaftar pelatihan, itu bisa langsung klik link yang ada di presentasi saya itu, bit.ly/registrasi_unbrau, dan batas pendaftarannya itu hari Kamis 4 Maret, karena memang kita sudah ada tanggal pelatihan yang akan saya sampaikan juga. Jadi kita harus mendaftarkan daftar peserta sebelum pelatihannya dilaksanakan. Dan ini sebetulnya informasi tambahan buat teman-teman bahwa kegiatan pelatihan ini tidak hanya tertutup untuk teman-teman PWK ya. Jadi sebetulnya pelatihan OSM ini bisa teman-teman sharing juga ke teman-teman di jurusan lain di Unbrau gitu. Terserah bisa jurusan apa, misalkan mereka tertarik belajar OpenStreetMap, kenapa tidak gitu, karena ini memang kebetulan saja Pak Fauzul yang menghubungi kami, dan Pak Fauzul kan dosen di PWK Unbrau. Tapi untuk kegiatannya sendiri yang pelatihan ini kita terbuka untuk teman-teman di Universitas Brawijaya. Jadi mau dia jurusan selain PWK itu sangat dimungkinkan. Dan juga nanti saya akan share poster pelatihannya juga ke Pak Fauzul ya. Pak, nanti saya sharing posternya buat bisa disebar juga ke rekan-rekan dosen, mahasiswa, ataupun jurusan yang lain. Saya rasa cukup sekian informasi dari saya. Apakah akan ada pertanyaan, atau kita bisa mendengarkan lebih dulu presentasi dari teman-teman AWS. Di sini apakah Mas Zainal sudah hadir? Mas Zainal? Ya, terima kasih Mas Heri. Oh iya, sudah. Silakan Mas. Ini ada Mas Zainal dari Amazon Web Services Indonesia akan menyampaikan beberapa program terkait AWS Educate. Jadi silakan Mas, kami persilakan. Baik. Terima kasih Mas Hari dari tim OSM Out gitu ya, dan teman-teman semuanya di Malang gitu ya, arek Malang gitu ya, saya sapa gitu ya. Ini tetangga saya orang Kediri, teman-teman semuanya. Ya, dekat teman-teman semuanya di Brawijaya Malang. Saya orang Kediri Mas Hari. Yeah, di sini cuman karena Jawa Timur dibuang, maka saya di Jogja saja, nggak ke Jawa Timur. Yeah. Nah, di sini saya hanya memperkenalkan, di sini kami dari tim AWS Educate Indonesia begitu. Dan dalam hal ini kami bukan dari AWS-nya, teman-teman sekalian, sama seperti teman-teman yang lain. Kami bagian dari AWS Educate yang sedang melaksanakan pembelajaran untuk Sagasitas Tech for Indonesia 2021. Jadi yang kita lakukan adalah memberikan pelatihan-pelatihan pada para siswa SMA, Madrasah Aliyah, SMK, dan juga 20 pondok pesantren di Indonesia. Dan ini di 7 provinsi, kemudian untuk SMA dan SMK-nya ada di 6 provinsi, yaitu di Aceh, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman sekalian, ini kami bertiga dari Sagasitas
daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah saya ini Mbak Najmuna, saya perkenalkan, ini Mbak Najmuna. Ini Mbak Najmuna seperti teman-teman semua, jurusannya PWK gitu ya. Kita ngomongnya kalau di Jogja itu PW gitu ya. Ya, nanti untuk ngobrol tentang keilmuan PWK, Mbak Najmuna ini dari PWK UGM, teman-teman sekalian, nanti biar udah ngobrol udah kayak keluarga aja gitu ya. Kemudian ini kita bawa satu teman lagi yang nanti ahli di komputernya atau di cloud-nya adalah Mas Farid Yuli Martin. Ini seangkatan Mbak Najmuna juga, sedang skripsi dua-duanya ini. Mohon doakan mudah-mudahan setelah skripsi mereka ke jenjang yang lain. Amin. Sama seperti yang lain yang nanti mencari ke Jogja aja ya. Adik-adik Malang ya. Saya nyebutnya adik ya karena saya udah tua ya. Jadi nanti adik-adik silakan main ke Jogja, menghubungi kami. Kami dekat dengan teknik UGM ya, Basecamp Sagasitas di Yogyakarta. Satu teman dari teknik fisika adalah Mas Farid Yuli Martin. Mana Mas Farid Yuli Martin? Yang mana sih? Oh, nggak kelihatan. Mana? Nggak kelihatan ya? Belum masuk? Sudah? Sudah masuk, Mas. Halo, Mas. Oh, sudah. Oh, ini. Nah, ini. Ya, ini Mas Farid Yuli Martin, sedang skripsi juga sama dengan Mbak Najmuna, cuman tekniknya bukan dari PWK, teknik fisika, ya jurusannya di FTN gitu ya, teknik fisika teknik nuklir gitu. Ya, teman-teman sekalian, mungkin kita mohon izin untuk share screen ya Mas Hari dan juga teman-teman semua mahasiswa Unibrau. Siap, silakan Malang Mas. begitu. Wah, ini kita sangat sangat kangen rawon setan dekat Stadion Brawijaya. Belum bisa. Mas Hari, mohon izin kami untuk bisa share screen, Mas Hari ya. Ya, maaf Mas, berarti saya kasih akses ke Mbak Najmuna ya. Sebentar ya. Ya, Mbak Najmuna. Ya. Siap. Saya nyari N dulu, mana nih N? Ya. Ini adik-adik mahasiswa Malang ini kok kayaknya serius-serius semua ya. Marilah kita gurauan ala Jawa Timur. Oh, saya nanti malah garing jadinya. Ya. Bisa Mbak, sekarang dicoba silakan. Ya, baik. Baik teman-teman, ini kita akan diskusi sedikit gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang cloud computing begitu. Saya kira teman-teman semua mahasiswa dimanapun saya kira udah tahu lah teknologi cloud sudah tahu seperti apa gitu ya. Jadi nanti nggak usah terlalu banyak kita ngobrol, nanti diskusinya aja yang banyak gitu ya Mas Hari ya, dan juga teman-teman mahasiswa di Universitas Brawijaya. Nah, saya mungkin akan sedikit menceritakan kenapa sih Sagasitas menjadi bagian dari AWS Educate gitu ya, karena kita baru dari mulai November ya kita bergabung di AWS Educate Indonesia, karena kita punya tugas untuk tahun 2020 dan di bulan Desember dan 2021 mulai Januari nanti sampai berakhir pada bulan November kami bertugas untuk melaksanakan pembelajaran teknologi cloud computing for student senior high school dan juga junior high school di 6 provinsi ditambah dengan 7 provinsi untuk pondok pesantren gitu teman-teman sekalian. Nah, di Jawa Timur ada beberapa pondok pesantren juga ya yang kita juga memberikan apa istilahnya support buat para ustadz-ustadzahnya atau teachernya begitu di sana. Kemudian ini mohon izin memperkenalkan diri Mas Hari dan juga teman-teman. Di slide yang berikutnya ada tentang Sagasitas. Nah, jadi teman-teman sekalian nanti kalau ke Jogja silakan mampir ke Sagasitas. Sagasitas apa gitu ya? Sebetulnya ini adalah nama jurnal. Nah, jurnalnya bukan jurnal ilmiah seperti ala mahasiswa yang juara-juara PKM atau PIMNAS itu bukan ya teman-teman. Tapi jurnalnya anak SMA. Jadi hasil penelitian adik-adik SMA dan madrasah aliyah di daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah punya karya baik di bidang karya penelitiannya seperti PIMNAS sama yang namanya opsi ya teman-teman. Mungkin yang dulu mahasiswa atau di sekolahnya ada opsi ya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, tahu ya LKIR, LPIR begitu ya. Kemudian ada opsi. Kalau mungkin anak-anak yang OSN udah pasti jago lah tahu ya. Nah, di
Di situ kami bersama-sama menghimpun sejak tahun 2004, Juli 2004. Kemudian kita sejak tahun 2016 kita 2016 kita bekerjasama dengan Intel Indonesia Corporation. Nah, kemudian dan kita diberi amanah untuk melaksanakan kegiatan Jogja Innovation Hub untuk karya-karya anak-anak penelitian di daerah istimewa Yogyakarta. Dan pada tahun 2017 Januari kami menjadi Yayasan Sageritas Indonesia. Jadi Sageritas itu nama ya teman-teman sekalian, nama dari sebuah jurnal miliknya anak-anak SMA di Jogja begitu ya, di DIY gitu. Nah, program kegiatan kita tentunya yaitu untuk apa istilahnya ya, diskusi lah gitu, diskusi ya seperti senternya PKM gitu ya. Tapi ini tingkatnya provinsi dan untuk anak-anak SMA dan madrasah aliyah gitu di mungkin itu, dan juga diskusi tentang karya-karya wirausahaan di tingkat anak-anak sekolah menengah yang lombanya kita sebutkan ada OSN, ada OPSI, nah ini ada fiksi, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Mungkin di situ, dan kemudian kita selain bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain, dan akhirnya kita mendapatkan apa istilahnya, mendapatkan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan AWS Educate, dan kita alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa melalui Mas Hari. Terima kasih sekali Mas Hari atas kepercayaan kepada kami untuk bisa sedikit diskusi tentang cloud computing begitu. Nah, selanjutnya monggo saya serahkan waktu berikutnya kepada Mas Farid Yili Martin untuk kenapa kita harus belajar cloud computing dan yang lainnya, dan nanti yang khusus untuk apa ya, aplikasi di bidang teknik perencanaan wilayah kota nanti ke Mbak Najmuna. Mungkin Mas Farid ke sini aja ya, karena aksesnya cuma ada di sini. Monggo Mas Farid bisa ke sini aja. Ya. Terima kasih Mbak Najmuna. Mas Farid Yili Martin bisa diteruskan. Ya, terima kasih Mas Zainal. Selamat pagi teman-teman semua. Oke. Ya. Oke, siap. Ya, seperti yang udah diperkenalkan tadi ya, nama aku Farid Yuli Martin gitu ya. Aku Teknik Fisika UGM angkatan 2017. Jadi di sini aku mungkin akan sebentar ya, nanti yang lama dengan Mbak Najmuna biar lebih spesifik gitu, lebih rinci lah. Mungkin teman-teman yang dari jurusan PWK ini mungkin akan lebih tertarik gitu ya, belajar cloud computing langsung dengan studi kasus yang berkaitan dengan PWK gitu ya, pemetaan gitu ya. Jadi mungkin kita simpel aja. Jadi kalau teman-teman tahu gitu ya, teknologi cloud computing ini mungkin ya masih belum banyak yang memahami bahwa kita sesungguhnya sejauh ini gitu ya, selama ini sudah banyak menggunakan teknologi ini, di mana ketika teman-teman menggunakan Google Maps, kemudian teman-teman menggunakan Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, ataupun sosial media yang lain, itu teman-teman sebenarnya adalah seorang user, gitu ya, seorang user dari teknologi cloud computing, di mana teman-teman ketika mungkin upload foto di Instagram, kemudian upload video di YouTube, itu teman-teman kan upload data ke internet gitu ya. Tapi sebenarnya data itu tersimpan ke data center gitu ya, yang mana data center ini adalah tempat penyimpanan di dunia cloud computing. Nah, kemudian karena fungsinya ini, karena fungsinya yang bisa mencakup atau mengakomodasi semua aspek kehidupan, maka dari itu teknologi cloud computing ini banyak digunakan gitu ya. Kelebihannya membuat orang-orang beralih gitu ya, dari mungkin zaman dulu tempat penyimpanannya masih berbentuk fisik, mungkin dalam bentuk flash disk dan lain-lain gitu ya. Tapi sekarang memasuki era cloud computing, yang mana teknologi cloud computing ini sesungguhnya tidak hanya digunakan untuk menyimpan data, tapi bisa untuk pengolahan data dan lain-lain gitu ya. Termasuk nanti ketika teman-teman membuat peta gitu ya, membuat peta itu juga bisa menggunakan teknologi cloud computing ini, yang mana kelebihannya adalah kalau misal teman-teman sadari gitu ya, bahwa YouTube kemudian Instagram itu kan penggunanya jutaan gitu ya, bahkan miliaran orang di seluruh dunia. Tapi kenapa tidak ada
yang masalah yang sangat berarti gitu ya, misal koneksinya error gitu ya, mungkin ya 1 kali 2 kali itu mungkin ketika adanya maintenance gitu ya, mungkin cuma 1 jam 2 jam, setelah itu aman lancar. Nah itu maka dari itu teknologi cloud computing ini bisa gitu ya, bisa mempermudah teman-teman untuk mempermudah gitu ya aktivitas pekerjaan, belajar dan lain-lain, termasuk nanti dalam dunia pemetaan gitu ya. Oke, lanjut Mbak Muna. Baik, tadi sedikit dari Mas Farid ya teman-teman, untuk cloud computing itu apa gitu. Kurang lebih seperti itu, bahwa kalau cloud computing itu data teman-teman, misal teman-teman punya data tugas kampus atau apa, dia disimpannya di cloud gitu. Jadi bisa diakses siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau teman-teman di sini kita lihat ya, teknologi cloud ini teman-teman sudah sangat banyak yang menggunakan. Mungkin kalau tadi Mas Farid bilang juga udah dicontohkan ya, bahwa ternyata di kehidupan sehari-hari kita ini hampir setiap hari kita memanfaatkan teknologi cloud. Bahkan di tahun 2025 ini ada survei bahwa hampir seluruh industri gitu ya, seluruh industri di banyak bidang gitu dan banyak perusahaan dia akan menggunakan cloud computing. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang lagi belajar dengan OSM gitu ya teman-teman. OSM ini mungkin juga dia salah satunya memanfaatkan cloud juga gitu ya. Saya nih teman-teman sama belajar sama teman-teman di PWK juga gitu ya. Saya adalah satu yang juga memanfaatkan hasil mapping dari OSM gitu. Jadi kalau biasanya teman-teman ini studio ya. Studio biasanya kita survei muter-muter cari survei buat guna lahan, buat fungsi bangunan, buat sarpras kota gitu ya. Kita nitikin satu-satu gitu. Kita muter-muter gitu ya. Nah, mungkin kalau sekarang sudah sangat terbantu dengan adanya OSM gitu. Saya bisa 1 menit bisa mendapatkan semua data itu hanya lewat OSM gitu. Yang mana itu ada di internet semuanya. Jadi itu salah satu contoh bahwa industri ini sekarang udah pakai cloud teman-teman. Yang dulu sekarang mungkin masih ada beberapa ya yang masih perlu survei, muter-muter gitu ya, panas-panas. Sekarang data-data itu udah ada tim yang survei dan kita tinggal akses aja data itu selama itu open access gitu ya, dan itu ada di internet. Melalui SIM mungkin salah satunya gitu. Jadi kapanpun kita dimanapun teman-teman asal ada fasilitas infrastrukturnya buat ngakses, itu akan dengan sangat mudah teman-teman dapatkan. Dan data itu bisa didapatkan mau teman-teman di Unbrau, teman-teman di UGM, di ITB, dimanapun bisa mengakses data yang sama dari satu sumber yang sama. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan cloud itu gimana. Nah, jadi kalau kita terjemahkan gitu ya teman-teman, cloud teknologi ini adalah teknologi yang semua elemen perusahaannya itu dia dapat saling terhubung dalam satu sistem. Jadi ini adalah satu pengembangan teknologi informasi berbasis komputer yang pengembangannya melalui jaringan internet. Ini salah satu contohnya teman-teman, mungkin banyak yang pakai di sini PWK pakai berbagai macam software gitu ya buat mapping gitu. Ini ada salah satunya mungkin langsung dipakai dari teman-teman PWK atau teman-teman yang suka metain adalah pakai ArcGIS gitu ya. Kalau ArcGIS desktop kan kita harus ada di satu laptop, dan kalau misalnya studio kan biasanya berkelompok ya. Kalau studio berkelompok ini, kalau kita mau bikin peta bersama, biasanya kita saling transfer file SHP gitu. Jadi dari satu kita bikin di ArcGIS desktop kita, terus di-share ke lewat line atau lewat platform apa gitu ya. Terus SHP diterima sama temennya teman-teman, baru bisa diedit, di-compile jadi satu. Nanti hasilnya baru di-share. Mungkin selama ini manualnya seperti itu. Tapi ada juga, ternyata teman-teman mungkin udah ada yang pernah dengar ya, ArcGIS Enterprise gitu. Dengan ArcGIS Enterprise ini, dia berbasis cloud teman-teman. Jadi kalau menggunakan ArcGIS Enterprise ini, teman-teman bisa nge-share, bisa mengedit, bisa dengan mudah saling berbagi data peta teman-teman bersama. Jadi ini salah satu juga bentuk kemudahan dalam dunia cloud. Nah, kita masuk ke sini teman-teman, AWS Educate. Tadi mungkin kalau di timeline-nya, di rundown-nya dikenalkan ada AWS ini ya, AWS Academy gitu ya. Kami menyebutnya produknya adalah AWS Educate teman-teman. Jadi karena kami mengenalkan di sini dengan platform AWS gitu ya. Jadi kami di sini mengenalkan dengan satu platform namanya AWS
Educate. Sesuai namanya Educate, berarti di sini kita tujuan dari sini adalah AWS mengadakan satu produk untuk teman-teman bisa belajar lebih dalam mengenai cloud computing. Jadi AWS Educate ini, teman-teman, ini adalah satu produk dari Amazon Web Services gitu, teman-teman. AWS itu panjangan dari AWS, singkatan dari Amazon Web Services gitu. Ini adalah satu produk yang memberikan ruang untuk murid, untuk siswa, guru, maupun mahasiswa jenjang S1, S2 dan profesional gitu ya, untuk bisa belajar lebih dalam tentang cloud computing gitu. Jadi di situ nanti akan ada beberapa kurikulum bertingkat sesuai dengan kemampuan penggunanya AWS Educate ini gitu, teman-teman. Nah, kenapa kemudian di sini kami mengenalkan AWS Educate gitu ya? Mungkin kalau beberapa produk perusahaan penyedia cloud lainnya ada Google, ada macam-macam gitu ya. Itu teman-teman terbiasa menggunakan produknya langsung gitu ya. Kalau di sini AWS kita menyediakan juga selain produknya, kita menyediakan juga ada satu web AWS Educate ini untuk teman-teman tidak hanya bisa menggunakan produk AWS, tapi juga bisa belajar gimana sih sistem di dalamnya itu bisa bekerja. Nah, jadi udah banyak banget yang pakai AWS Educate, ada 1.500 lebih institusi dan lebih dari ratusan ribu siswa di 200 lebih negara, dan mulai ini udah menggunakan AWS Educate. Mungkin kalau teman-teman buka Shopee, ada juga bahkan yang jual akun AWS Educate gitu di Shopee. Jadi memang udah banyak yang menggunakan AWS Educate untuk belajar tentang cloud, dan ada banyak kurikulum teman-teman. Dari K12 ini buat siswa SMA, kemudian ada K16, K20, dan sampai master. Ini berjenjang tingkatannya gitu. Dan untuk belajar ini, teman-teman buat masuk AWS Educate ini, dia free sama sekali, tidak bayar gitu teman-teman. Dan bahkan gitu ya, AWS ini ketika teman-teman nanti masuk ke AWS Educate, ke webnya ini, teman-teman bakal dapat kredit $35 sampai $100 rentangnya. Biasanya kira-kira dapat $50 gitu ya, di konversi kira-kira berarti 700.000 rupiahan gitu ya. Teman-teman dapat kredit itu dari Amazon untuk teman-teman bisa coba banyak hal di dalam produknya si Amazon Web Services ini gitu teman-teman. Mau teman-teman bikin web misalnya atau web GIS, sering dengar ya, mau bikin web atau bikin aplikasi atau bikin macam-macam gitu, teman-teman bisa langsung praktek coba bikin itu semua dengan kredit yang diberikan oleh Amazon ini. Dan nggak hanya itu teman-teman, terakhir ada juga informasi dunia kerja gitu. Biasanya kan teman-teman kalau mahasiswa gitu ya, habis lulus biasanya prospeknya langsung kerjanya di mana gitu ya. Biasanya langsung pada update LinkedIn buat search buat searching job gitu ya. Nah, si AWS ini juga dia menyediakan informasi tentang dunia kerja, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia internasional gitu, internasional. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi ada di perusahaan apa dia membutuhkan materi, membutuhkan posisi apa, dan kira-kira untuk posisi itu tuh butuh skill apa sih gitu, butuh apa yang perlu teman-teman pelajari gitu. Dan kurang lebih biasanya materi yang teman-teman skill yang dibutuhkan itu sudah disediakan materinya di web Amazon Web Service Educate ini gitu teman-teman. Ntar bisa dieksplor sendiri ketika teman-teman sudah mengakses, sudah bergabung dengan AWS Educate, sudah mendaftar di situ, silahkan dieksplor, ada banyak sekali. Nah, untuk keseluruhannya, di dalamnya nanti ketika teman-teman masuk bisa apa aja, ini ada 6 produk dari produk besar ya, karena ada banyak banget nanti di dalamnya, teman-teman bisa eksplor lebih banyak lagi. Ada 6 produk yang kurang lebih, pertama ada AWS Lambda, kemudian ada AWS AI, Artificial Intelligence, tahun ya, AWS EC2, ini kalau pakai ArcGIS Enterprise itu ntar teman-teman bakal pakai AWS EC2 ini gitu. Terus ada juga AWS S3, ini cold storage-nya AWS dari AWS gitu ya. Kemudian ada AWS RDS, ada juga AWS CloudFront. Ada 6 produk besar ini yang nanti ketika teman-teman masuk sebenarnya jauh lebih banyak lagi yang bisa teman-teman ekspor teman-teman. Jadi kurang lebih pada kesempatan kali ini dari Amazon, dari Sagasitas bersama Amazon akan mengenalkan ini dahulu gitu ya, bagaimana AWS Educate itu memfasilitasi teman-teman untuk belajar cloud computing, dan apakah itu cloud computing, dan bagaimana manfaatnya di dalam dunia ke-PWK-an gitu ya. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nanti mungkin di luar sesi atau teman-teman silahkan bisa mengeksplor lebih sendiri gitu ya.
kurang lebih dari kami ini yang bisa kami sampaikan. Mas Zainal. Kembali ke yang tadi. Naik. Nah, baik teman-teman sekalian, ini dari kami sudah cukup. Cuman saya menegaskan satu lagi mungkin ya, di materi satu lagi yang di sini yang paling bermanfaat ya teman-teman sekalian, tentunya kalau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh AWS Educate itu memang gratis atau free sama sekali gitu ya. Bayarnya ke kita saja. Bayarnya ke kita saja gitu ya. Jadi betul-betul nanti di sini kita berikan pelatihannya secara gratis gitu. Kemudian tapi yang di sini untuk experiential based learning untuk uji coba gitu ya, untuk contohnya tadi Mbak Najmuna sama Mas Farid sudah menyampaikan untuk bikin website gitu ya. Nah, bikin website dengan platform dari AWS Educate ini sangat murah tentunya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman kayak apa tuh contoh website dari AWS Educate, nanti biar bisa didiskusikan aja, biar teman-teman pada bertanya aja, nanti Mas Farid akan berikan contoh itu. Dan ini Mas Hari, kami tim Sagasita sudah mencoba membuat website, ada 8 website untuk kita contoh-contoh gitu. Dan yang satu yang teman-teman kalau pemrogram udah jago pakai pemrograman lah ya, jangan anak-anak SMA pakainya yang apa ya, ambil tempel gitu ya. Jadi yang menggunakan model PPT gitu ya, seperti itu. Tapi ini menunjukkan bahwa yang dari AWS Educate ini ada jalan yang buat anak-anak yang tidak akan menekuni ke dunia computer science gitu. Jadi nggak apa-apa walaupun saya latar belakangnya bukan orang komputer, seperti saya orang sosial gitu ya. Ya Mas Ari, sosialnya sosial agama lagi saya gitu ya. Jadi tentunya untuk mempelajari dunia teknologi informasi itu sangat jauh ya, sangat harus kerja keras gitu. Nah teman-teman di sini saya kira mahasiswa yang sebenarnya sangat banyak tentunya punya, saya kan nggak mau belajar komputernya, nggak mau, ya sudah pakai yang website dengan Elastic Beanstalk dan Elastic Beanstalk dan nanti di situ yang dengan AWS itu dan menggunakan yang tinggal yang WordPress. Nah, WordPress itu sangat mudah lah gitu ya dibuat, apalagi teman-teman sekalian. Tapi nanti kalau mau canggih ya ini Mas Heri tentunya ya anak-anak, maksudnya teman-teman mahasiswa gunakanlah yang pemrograman yang rumit boleh. Contohnya di situ. Dan yang terakhir Mas Heri dari kami, ini informasi dunia kerja. Teman-teman sekalian, ini Mas Heri kalau kita mengajar di sekolah-sekolah SMA terutama madrasah aliyah gitu, atau pondok pesantren, kita sampaikan adik-adik para siswa, khususnya siswa SMA dan madrasah aliyah, ini sangat berguna sekali buat adik-adik. Apalagi pada saat pandemi sudah mau 1 tahun ini. Nah, ini kita menyentuhnya seperti itu pada para khalayak gitu ya. Bahwa orang tua siswa tentunya banyak sekali yang sudah di PHK, dirumahkan, sehingga mereka tidak bisa bekerja begitu. Nah, ini kan tentunya sangat kita semua terdampak yang sangat luar biasa dari ekonomi. Nah, dengan para siswa, dengan kita semua ini menjadi ahli di bidang cloud computing yang khususnya di minimalnya jadi web designer gitu, itu tentunya sudah sangat mahal. Istilahnya secara finansial bisa membantu keluarga. Apalagi teman-teman bahasa sekarang ya Mas Heri, anak-anak kan konten kreator, videographer, dan banyak hal yang ada turunnya di sana. Dan mungkin pastinya di sini akan banyak yang bisa kita explore dari cloud computing. Karena nanti tadi ada materi yang satu slide yang pekerjaan sudah ya, pekerjaan yang naik dan turun tadi itu. Jadi tidak hanya cinta yang naik dan turun ya teman-teman, tetapi pekerjaan juga yang naik dan turun gitu Mas Heri ya. Sekarang yang sudah diminati data analisis gitu ya, kemudian big data, kemudian AI spesialis, machine learning spesialis, IoT, itu IoT spesialis itu tentunya era-era sekarang, apalagi teknologi yang Alexa gitu ya, wah itu udahlah pokoknya luar biasa gitu ya. Jadi tidak hanya dengan
apa yang di dalam dunia BPK, geografi dan sekitarnya, tapi bisa juga merambah ke yang lain, Mas Hari, tentunya untuk pengembangan wawasan keilmuan. Tentunya bisa untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentunya. Dan melalui ini teman-teman sekalian, terakhir Bang, untuk motivasinya silahkan. Kalau kita ahli, tentunya kita nggak usah teriak-teriak demo luar biasa. Kenapa orang-orang asing yang menguasai Indonesia untuk menjadi tenaga kerja di Indonesia, orang-orang kita karena apa? Kita tidak ada yang ahli. Kita talent storage, itu harus kita akui bahwa skill mismatch dan talent storage itu menjadi penyebab kita semua dikuasai oleh negara asing. Indonesia tidak ada yang ahli di situ. Nah, itulah teman-teman yang harus membangkitkan bahwa kita semua harus jadi ahli. Nah, di situ kita bisa menguasai dunia yang lain. Maksud saya negara-negara lain gitu ya, bahwa kita menjadi ahli-ahli di negara-negara tersebut tanpa kita harus ke Amerika, ke Jerman, Eropa dan yang lainnya. Mungkin itu Mas Hari dari kami, mohon maaf mungkin biar bisa kita diskusi gitu ya Mas Hari. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan dari kami karena ini pertama kali loh kita bertemu mahasiswa Mas Hari. Biasanya anak-anak SMA gitu ya. Terima kasih Mas Hari, waktu saya akan ke Mas Hari. Terima kasih Mas Zainal, Mbak Najmuna dan Mas Farid atas informasinya. Menarik sekali ya untuk cloud computing dan AWS Educate itu. Jadi saya juga di sini sekaligus memperkenalkan ya Mas Zainal, Mas Farid dan Mbak Najmuna. Di sini kami untuk Unbrau ini memang selama ini kontaknya dengan Bapak Fauzul Rizal. Itu mungkin Pak Fauzul bisa bilang halo biar kelihatan mukanya karena yang ngomong baru dia muncul. Halo, salam kenal Mas Farid, Mbak Najmuna. Terima kasih. Saya halo Mas Fauzul. Merasa dekat sekali sama teman-teman UGM ini. Karena kalau waktu di Cornell itu satu-satunya teman berbahasa Jawa itu namanya Hanif, dosen dari Teknik Kimia. Yang lainnya berbahasa Jakarta semua. Biar Jawanya Jawa medok gitu Mas. Iya. Nah itu, jadi kami rasa-rasanya itu enak waktu di Jadi pas deh. Nah ini itu dia, ngeri-ngeri. Iya. Jadi ini informasi buat teman-teman Zul. Jadi nanti kalau memang dari teman-teman PWK Unbrau atau mungkin Pak Fauzul kenal kontak jurusan lain gitu, dosen yang tertarik terkait AWS Computing ini, mungkin bisa diinformasikan langsung ke Mas Zainal dan atau Mas Farid atau Mbak Najmuna untuk bisa koordinasi pelatihan sendiri gitu. Nanti jadwalnya silahkan terserah. Kami dari OSM Indonesia membukakan gerbang biar saling berkenalan dan juga bagus kan silaturahmi gitu. Jadi kita makin banyak koneksi dan saling kenal gitu ya. Siap. Balik lagi teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan jangan lupa mendaftar untuk pelatihan pemetaan kita. Nah ini untuk pelatihan OSM. Tadi cek sebentar masih sedikit yang daftar. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut pelatihan, mohon untuk registrasi terlebih dahulu. Dan ini linknya berbeda dengan yang daftar hadir hari ini. Kalau yang ini kan daftar absen. Nah, kalau yang saya kasih lihat di layar ini buat pelatihan besok. Jadi biar kita juga ada gambaran nanti untuk pelatihan dengan OSM itu berapa orang gitu ya yang mau ikut. Tadi udah disampaikan sama Mbak Sheila, itu pelatihannya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Senin 9 kemudian tanggal berapa? 8, 10 dan 15 ya. Kalau nggak salah ya, dengan teman-teman dari PWK Unbrau. Nah, itu sebelum itu makanya teman-teman dimohon mendaftar dan buat teman-teman yang ingin bergabung dari jurusan yang lain juga dipersilahkan. Mungkin dari teman-teman Sagasitas juga kalau mau ikut biar bisa lihat tahu OSM juga dipersilahkan loh buat mendaftar gitu karena ini sebetulnya nggak internal banget sih pelatihannya selama itu dari Unbrau dan apalagi teman-teman AWS mau lihat soal OSM lebih detail ya silahkan. Itu sih kalau dari saya. Sekali lagi saya terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Fauzul untuk kami bisa mempromosikan kegiatan kami dan dari teman-teman AWS Indonesia dan Sagasitas untuk informasi yang sangat menarik karena
kita memang nggak pernah tahu ke depannya seperti apa, dan cloud computing ini memang apa ya, ibaratnya teknologi masa depan kalau saya bisa bilang, karena sekarang sesuatu yang berbentuk fisik itu sudah semakin jarang gitu. OSM sendiri adalah peta yang digital, jadi ya pasti dia sifatnya cloud gitu. Dan buat teman-teman PWK, kalau saya pribadi sih merasa dulu waktu kuliah sampai sekarang bahwasanya apa yang kita pelajari di kampus itu bukan hanya apa yang kita dapatkan di jurusan, tapi ya belajar itu ya dari mana aja gitu. Semakin banyak kita bisa paham soal hal-hal baru, di situ peluang kita akan semakin besar, baik dari sisi karir ataupun dari sisi individu kita. Itu kalau dari saya. Mungkin terakhir penutup dari Pak Fauzul bisa menutup acara ini. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Saya pikir ini adik-adik ini bertanyanya nanti pada waktu pelatihan aja mungkin ya, Pak Hari ya. Oh, kalau mau bertanya boleh 1-2. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Boleh disampaikan. Kalau ada, siapa tahu iseng bertanya. Boleh. 5 menit kita, teman-teman. Nggak usah malu bertanya ke saya, karena saya nggak menentukan nilai teman-teman sama sekali. Nggak ada sesuatu yang ditentukan di sini kalau teman-teman bertanya. Tapi saya menentukan nilai. Jadi kalau nggak ada tanya semua D+. Teman-teman ada yang ingin bertanya soal presentasi saya, atau mungkin ke teman-teman Sagasitas dan AWS juga nggak masalah, silahkan. Permisi Mas, izin bertanya. Boleh, siapa ya? Dani ya? Iya Mas, nama saya Dani Rizky Dianafi, izin bertanya. Lebih ke ingin mengonfirmasi sepertinya Mas ya, dari 2 pemaparan sudah disampaikan dari OSM dan AWS tadi, apakah kedua lembaga ini sebenarnya terpisah atau seperti apa ya Mas? Karena kurang terlihat irisannya Mas, seperti dari pemaparan tadi. Oh iya. Iya betul Mas Dani, saya mungkin jawab dulu, nanti Mas Zainal mungkin atau dari Sagasitas bisa menambahkan. Jadi sebetulnya kita itu memang terpisah. Jadi kalau dalam arti OSM Indonesia itu kan lebih fokus ke mapping ya, pemetaan. Tapi dari teman-teman Sagasitas dan AWS itu lebih ke cloud computing. Dan dengan konteks acaranya sosialisasi, jadi sebetulnya di sini kita mensosialisasikan 2 hal. Yang pertama OpenStreetMap dan kegiatan University Roadshow yang kami lakukan dari OSM Indonesia, dan juga pengenalan soal cloud computing dari AWS Indonesia dan Sagasitas. Nanti makanya tadi saya bilang kalau memang teman-teman tertarik untuk lebih detail terkait AWS Indonesia, mungkin bisa kontak Mas Zainal atau Mbak Najmuna atau Mas Farid untuk bisa mendapatkan pelatihan terpisah di waktu yang berbeda. Nanti bisa dikoordinasikan dengan mereka, seperti itu. Di sini kami memang sosialisasi ya, ingin mengenalkan secara awal saja, tapi nggak membahas ke teknis. Itu Mas Dani, memang nggak ada irisan yang jelas dari kami. Gimana? Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Sama-sama. Kemudian saya mau jawab dari pertanyaannya Pendinya apa Pendix Anissa V? Dari Pendix, Pak. Maaf Pak, perbedaan antara OpenStreetMap dan Google Maps bagaimana? Land Map. Tapi ada perbedaan mendasar dari OSM dan Google Map. Kalau Google Map itu memang dia gratis sebetulnya, karena kalau kita pakai Google Map kan nggak bayar ya. Cuman di sini keterbukaannya itu, dan bagaimana proses datanya itu dikumpulkan ke dalam petanya. Tahu siapa yang memasukkan data. Yang kita tahu Google sudah menyediakan peta untuk kita lihat. Kalau di OpenStreetMap, data yang ada di OpenStreetMap itu memang 100% berasal dari komunitas, dari pengguna, dari mapper yang terlibat di situ. Jadi
bukan dari saya sendiri, bukan dari OSM Indonesia sendiri, tapi dari seluruh komunitas pemeta di seluruh dunia. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, kalau Google Map itu memang kita nggak bisa dapat terputus mungkin ya dengan Pak Hari. Halo, iya, mohon maaf sepertinya Mas Hari koneksinya terputus. Jadi saya sembari bantu menjawab, sembari menunggu Hari bergabung kembali. Ya, mencoba menjawab lagi tadi ya, perbedaan antara Google Map dan OpenStreetMap memang pada dasarnya itu sama-sama peta dan semua persamaannya itu sama-sama peta online. Namun yang membedakan adalah di mana di Google Map itu dia ada ketentuan-ketentuan berlaku dalam kalau kita memakainya untuk sebagai contoh dasarnya untuk sebagai background peta. Sementara kalau untuk OpenStreetMap itu sendiri itu kita tidak dikenakan biaya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah di mana ketika di Google Map itu ketika kita mau menambahkan itu harus melewati beberapa tahapan gitu. Sementara kalau di OpenStreetMap itu semua orang bisa menambahkan data atau petanya secara mudah. Itu. Nah, oh ya ini Mas Hari sudah join kembali, jadi mungkin saya kembalikan tempatnya ke Mas Hari lagi. Sudah, saya mohon maaf nih tadi tiba-tiba putus gitu, saya nggak tahu. Jadi mohon maaf, tapi sudah disampaikan oleh Mas Aditya. Bagaimana untuk adik siapa tadi? Pendix. Pertanyaannya apa sudah bisa dijawab? Iya Pak, terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Mas. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Rama Yuda dari PWKUB. Jadi terkait Google Street Map sama Google Street View sama OpenStreetMap, apakah OpenStreetMap itu datanya udah terupdate ya? Karena di dalam Google Street View itu juga beberapa tempat itu udah 2018 kayak yang sudah lama-lama gitu. Apakah di OpenStreetMap itu datanya udah pastikan di Streetmap itu udah dipastikan itu data terupdate gitu. Terima kasih. Ya, baik. Sebetulnya tidak ada yang pasti di dunia ini. Jadi jawabannya begini, Mas. Jadi dengan konsep pemetaan partisipatif, keroyokan bahasa Indonesianya, data-data yang di OpenStreetMap itu bisa dibilang relatif update, tapi juga bisa dibilang nggak update. Jadi update informasi ataupun ketersediaan data yang ada di OpenStreetMap itu tergantung dari keaktifan para pengguna atau mapper yang ada di wilayah tersebut. Contoh, saya tadi kasih contoh, OSM Indonesia telah melakukan pemetaan di Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Di mana misalnya Jakarta itu terakhir dipetakan secara detail itu 2018. Nah, bisa dibilang data-data yang update di Jakarta itu sebagian besar 2018. Tetapi di beberapa wilayah, misalnya di kelurahan saya gitu, misalnya saya baru kemarin mengupdate warung atau informasi sekolah dekat rumah saya, datanya update banget kan. Nah, di situ bisa dibilang kelebihan dari OpenStreetMap. Jadi ketika kita melihat suatu wilayah atau suatu area tidak memiliki informasi yang betul atau belum lengkap, kita bisa langsung memperbaikinya, kita bisa langsung memetakannya. Agak beda dengan Google Map. Jadi kalau kita melihat di desa apa gitu misalnya, Google Map-nya belum lengkap atau datanya salah, ya kita bisa cuma berdoa dan menunggu untuk diperbaiki. Kalau wilayah itu menjadi prioritas Google, ya itu bisa cepat. Tapi kalau tidak, ya kita tunggu aja sampai diupdate lagi petanya. Saya rasa seperti itu sih jawabannya. Jadi relatif ya pertanyaannya. Bisa update, bisa enggak, tergantung keaktifan si komunitas di wilayah itu. Gimana, Mas? Terima kasih, Mas. Iya. Wah, sama-sama.
Backgroundnya sama ya semuanya kayaknya. Komuna. Angkatan kalian ya itu ya? Iya, kayaknya angkatan ini, Halo? adik-adik ini. Ya, sepertinya angkatan adik-adik iya, ini, Pak. sama Saya minta dibikinkan buat angkatan saya, nggak dikasih sama mereka. Ketuaan katanya. Gak usah pakai tahunnya, Pak. Bikin aja desainnya. Oh gitu ya. Biar ya mungkin ini karena terbatas waktu mungkin bisa dilanjutkan pada waktu pelatihan nanti. Ini kayak Iya, sepertinya siap. sih seneng kalau udah konteksnya teknologi adik-adik ini. Iya. Gitu. Iyalah, saya rasa anak zaman sekarang ya. Rasa udah teman-teman ini udah masuk kategori generasi Z ya. Karena lahirnya kebanyakan di atas tahun 2000 ya. Yang oh ya, pasti. Ya, begitulah yang harus menyesuaikan ya kita. Ya, mungkin kalau dari saya sebagai yang kemarin minta tolong, alhamdulillah teman-teman OSM dan teman-teman AWS dan Sagasitas mau berkoneksi dengan kami. Ini saya kerjaannya ini kan cuma networking, tapi yang melanjutkan kan adik-adik ini, nanti adik-adik ini bagaimana jaringan yang atau informasi yang sudah tersampaikan dari OpenStreetMap tentunya, karena kami akan berkolaborasi sangat erat dengan OpenStreetMap, tidak hanya mungkin di 3 kegiatan ini, moga-moga di kegiatan lanjutan lainnya untuk funding-funding yang bisa kita kejar bersama. Terus untuk ini AWS dan Sagasitas, terutama Amazon, saya sangat erat sekali dengan Amazon waktu di US dalam konteks beli abon, terutama mahal sekali abon sapi Indonesia di Amazon ini. Amazon perusahaan yang sangat besar. Tentunya kalau kita bisa mengambil sedikit manfaat dari jaringan yang sangat besar ini, ya alhamdulillah, dan semoga bisa saling terkoneksi di kegiatan awal ini antara teman-teman di UB, di PWK UB terutama. Adik-adik tentunya saya sangat harapkan dalam tanda kutip enak aja disuapin terus jaringannya, hubungin sendiri dong. Sudah ada Pak Hari di sini, ada Mbak Najmuna, ada dari teman-teman di Sagasitas. Sikat sendiri, masa mau disuapin terus jaringannya. Kalau kerjanya dosen kan cuma dorong-dorong aja ya Pak Hari sama teman-teman di Sagasitas dan AWS. Selanjutnya ya adik-adik sendiri dong. Yang dapat kerjaan enak kan kalian, bukan saya nanti. Saya udah jadi dosen. Mungkin itu, mohon maaf saya modelnya kayak gini ya, karena masih tetap berusaha ingin terlihat muda walaupun sudah tua. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak Fauzul. Jadi tetap muda Pak, kelihatan muda. Yang penting semangatnya. Jadi teman-teman dari PWK UB, terima kasih atas waktunya, sekali lagi saya ucapkan. Jangan lupa isi link registrasi untuk pelatihan kami, dan juga untuk teman-teman AWS Indonesia dan Sagasitas, Mas Zainal, Mbak Najmuna, dan Mas Farid. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kami harapkan kegiatan sosialisasi ini juga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman AWS Indonesia. Saya mohon maaf kalau selama kegiatan ini ada yang salah-salah kata dan juga yang disengaja ataupun tidak. Sampai jumpa di pelatihan. Jika ada apa-apa bisa kontak kami. Terima kasih. Untuk poster nanti saya kirim ke Pak Fauzul via email ya Pak, menyusul untuk poster pelatihan. Baik, terima kasih Pak Hari. Iya, saya tunggu. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan sosialisasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas.